Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Pertemuan kali ini kita akan membahas Internet Protokol versi 4. Capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengamatan logis Internet versi 4, kemudian mahasiswa mampu membedakan dan memahami subnetting. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep IP versi 4, dan mahasiswa mampu menerapkan penghitungan subnetting dari kelas C, B, dan A. Objektifnya, kita memahami struktur IP address dan mampu melakukan konversi angka biner 8 bit dan angka desimal. Lalu, mampu mengklasifikasikan tipe IP address dan mengetahui penggunaannya dalam network. Lalu, kita juga menjelaskan bagaimana IP address dialokasikan, serta menentukan porsi network dan host dari sebuah IP address dan menjelaskan peran subnet mask dalam membagi-bagi network. Kemudian, memahami konsep subnetting dan implementasinya. Setelah yang terakhir, dapat melakukan tes dan verifikasi status koneksi dan status operasi IP antar network. Nah, pertama kita ada IP address format. IP address merupakan angka biner sepanjang 32 bit. 32 bit address dibagi menjadi 4 oktet, di mana 1 oktet menjadi 8 bit. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita ada 32 bit, dapatnya dari mana? Teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi ada 32 bit. Nah, tiap 32 bit ini kita bagi menjadi 4 oktet. Nah, setiap satu oktet isinya 8 bit, berarti sini oktet 1, oktet 2, oktet 3, sama oktet 4. Nah, 4 angka oktet tersebut dapat dituliskan dalam bentuk desimal dan dipisahkan oleh tanda titik menjadi format dot desimal. Nah, 32 bit angka biner tersebut terbagi menjadi bagian, ada network dan host. Perbandingan porsi network dan host tergantung dari subnet mask yang dipakai. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan lihat di sini. Jadi, pertama, kita ada binary ke desimal. 1 oktet adalah 1 byte atau 8 bit. Setiap 8 bit ini bisa kita konversi ke dalam bentuk desimal. Misalkan teman-teman seperti ini nih. Saya punya alamat 10101010. Seperti ini ya, 1010101010. Lah, Pak, ini kan bit ya, Pak, dalam bentuk bit ya. Lah, kalau kita mau konversikan dalam bentuk desimal bagaimana? Bisa, teman-teman. Teman-teman kita pakai ada tabel panduan seperti ini. Jadi kita paketnya adalah binary ya. Binary ke desimal. Jadi kita punya ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Dan kita mulainya dari sini ya, teman-teman, dari kanan ke kiri. Nah, 2 pangkat 0 itu isinya berapa? 1. 2 pangkat 1 isinya berapa? 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. Maksudnya bagaimana? Kalau kita buatnya seperti ini, 10101010 kita tulis ini, teman-teman. Kita buat kotaan seperti ini ya. Ada 10 10101010. Lah, teman-teman kemudian masukkan nih yang 2 pangkat 0 ini ya, tapi teman-teman masukkan hasilnya ya. 1 2 4 8 ini 1 2 4 8 16 32 64 sama 128. Nah, teman-teman lihat nih, karena di sini 1, berarti saya tulis ini 128. Nah, di sini 0 kan? Nah, 0 sama 64 kan berarti tidak bisa ya, teman-teman, berarti tetap hasilnya 0. Ini tadi 1 ya, 1, di sini ada 32, berarti teman-teman masukkan 32. Kemudian ini ada 0. Di sini 0, karena 0 kali 16 adalah 0. Kemudian ini ada 1 kali 8 sama dengan 8. Kemudian ini 0, berarti kita masukkan 0. Ini 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian ini 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat nih, 128 tambah 0 tambah 32 tambah 0 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Nah, hasilnya adalah 170. Berarti 10101010, kalau dari bit ini kita mau jadikan desimal, jatuhnya adalah 170. Berarti teman-teman bisa lihat di sini pun juga sama. Kalau kita ngomongnya 192, teman-teman lihat nih, 192 dari mana nih? 192, ini ada 1100, terus kemudian sisanya kosong ya, teman-teman. Berarti teman-teman bisa lihat nih, 128 tambah 64 berarti adalah 192. Nah, lainnya kan kosong ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Ini ada 168. Nah, di sini 168 berarti apa? 101, ini kan. Ini, kemudian tambahkan 1010, kemudian 1. Seperti ini. Dan seterusnya. Nah, jadi 101010 adalah 170. Nah, misalkan seperti ini nih, Pak, saya dikasih angka kok banyak banget nih, Pak. Nah, teman-teman tinggal pisahkan jadi
4 oktet nih teman-teman. Jadi tak bisa ya, jadi 10, 10, 11, 00, tak taruh sini, ini tak taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini. Kemudian yang ini saya tinggal masukkan nih. Teman-teman tinggal tuliskan kan, 10, 10, kemudian 1100. Nah, teman-teman tinggal masukkan kan, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21. Teman-teman jumlahkan ini 178. Ini ada 16, ya kan, karena ini satunya di sini kan. Ini 1, 16, kemudian ini 4, kemudian ini 20. Berarti kalau kita tulis 178.16.4.20. Ini adalah alamat IP. Oke. Kalau teman-teman lihat 204. Nah, apakah 204 lebih dari, kalau misalkan saya mau nulis nih, Pak, saya misalkan punya angka 204. Kalau saya masukkan ke angka binary ini bagaimana? Teman-teman lihat 204 apakah lebih dari 128? Ya, maka tak tulis 1 dulu. Kemudian 204 kurangi 128 berapa? Jatuhnya 76 ya. Lah 76 itu apakah lebih besar daripada 64? Kalau iya, berarti tak tulis 1. Berarti itu sisanya berapa? Ada 12. Lah, apakah 12 lebih besar daripada 32? Jawabannya enggak, maka saya tulisnya 0. Kemudian di sini apakah 12 lebih besar daripada 16? Karena enggak, jawabannya 0. Apakah 12 lebih besar daripada 8? Karena iya, tak tulis 1. Kemudian sisanya 4 ya. Apakah 4 lebih besar sama dengan 4? Sama dengan 1, berarti sisanya adalah 0. Berarti alamatnya 204 adalah 11001100. Seperti ini ya teman-teman, cara merubah dari desimal ke binary. Nah, kemudian kita lihat ada network prefix, merupakan angka yang mengindikasikan berapa banyak bit-bit pertama dari 32 bit IP address yang merepresentasikan porsi network. Jadi kalau teman-teman lihat ada alamat IP 172.16.471 garis miring 24 itu merupakan porsi network, sisanya adalah 8 bit porsi host. Maksudnya apa nih teman-teman? Kalau saya tulisnya 172.16.471 strip garis miring 24, teman-teman lihat dulu. Tak tulis dulu 172.16.4 kemudian 71 nih teman-teman. Tak tulis 172 ini saya konversikan menjadi bit. Jadi kan 10101100. Yang 16 ini 00010000. Kemudian 4 itu 00000100. Kemudian yang 71 ini 01000111. Seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman lihat nih, ada 20 bit pertama merupakan porsi network. Teman-teman langsung dimerahin nih. Yang warna merah itu adalah alamat network. Jadi ini adalah alamat network. 8-nya adalah 8 bit-nya. Nah, berarti kalau teman-teman lihat kayak gini, 24. Kalau teman-teman alamat bit networknya berapa? Jadi alamat bit networknya adalah 172.16.4. Ini ya, porsi networknya ini. Ini porsi network, ini porsi host. Lebih lanjut, misalkan nih, saya punya alamat yang sama, 172.16.471, sekarang saya buatnya 26. Nah, karena 26, berarti 26 bit pertama merupakan porsi network, 6 bit sisanya porsi host. Ya, lihat, karena ini jadi 24, tambahkan 2. Lah, berarti porsi hostnya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya apa nih porsi host? Porsi host ini porsi yang alamat yang bisa kita pakai untuk komputer atau alat-alat yang mau kita hubungkan dengan jaringan. Seperti itu ya. Jadi host itu adalah alamat yang bisa kita taruh di device yang berkaitan dengan jaringan. Contohnya komputer, laptop, kemudian handphone, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kita cuma alamatnya ini. Lebih lengkap kita masuk ke sesi berikutnya. Ada subnet mask. Subnet mask adalah 32 bit angka biner yang dituliskan dalam bentuk dot desimal yang juga berfungsi sebagai indikator porsi network dan porsi host sebuah IP address. Subnet mask dibuat dengan cara memberi nilai 1 pada setiap bit porsi network dan nilai 0 pada setiap bit porsi host. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Saya punya 172.16.471 dengan porsi networknya 24 ya. Seperti ini ya, porsi networknya 24. Saya akan tulis, terus berarti, karena saya buatnya 24, berarti saya akan assign 24 bit nih teman-teman. Karena kita pakai subnet mask, tak tulis bitnya ada 1 nih, jadi 1111, 1111, 111. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau 1 semua diisi, hasilnya adalah 255. Teman-teman untuk mengecek silakan masukkan ke poin ini ya. Ke poin mana? Ke poin ini. Misalkan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 255. Ya. Nah, ini 255, 255, 255. Kenapa? Karena kita mintanya 24. Berarti 24 saya buat alamatnya adalah 1. Nah, sisanya yang host berarti ada 8 ya, tak buat nilainya 0. Berarti subnet mask adalah 255, 255, 255, 0.
Pak, kalau saya minta porsi networknya ada 26, bagaimana? Berarti tinggal teman-teman tambahkan satu-satu nih teman-teman. Berarti 255, 255, 255, ada 192. Berarti subnet masknya adalah 255, 255, 255, 192. Seperti ini. Nah, format subnet mask dalam biner adalah sejumlah angka 1 berurutan, kemudian diikuti angka 0 hingga akhir. Ya, karenanya nilai desimal setiap oktetnya terbatas beberapa angka. Jadi kalau binernya kayak gini, 0, ini 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, dan 255. Bisa kita lihat bahwa sebuah oktet subnet mask bernilai 255, ini ya teman-teman, semua bit-bitnya bernilai 1, yang berarti semua bit oktet bersesuaian di dalam IP address merupakan bit porsi network. Nah, sebaliknya, oktet subnet mask bernilai 0, semua bit-bitnya bernilai 0, yang berarti semua bit oktet bersesuaian di dalam IP address merupakan bit porsi host. Jadi kalau kita ngomong, porsi hostnya berapa? Kalau di sini porsi hostnya 24 bit, berarti di sini porsi hostnya adalah 8 bit. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa sih Pak yang tadi dimaksud? Nah, kita ada tipe-tipe address. Host address adalah IP address yang diassign ke sebuah host di dalam suatu network. Misalkan saya punya laptop, berarti laptop saya address-nya berapa? Nah, itu namanya host address. Kemudian ada network address. Ya, network address itu di mana, teman-teman? Ini ya, network address. Network address itu ini. Atau kalau teman-teman lihat, berarti network address-nya ini ya, 172.16.471. 172.16.4 itu merupakan porsi network-nya. Porsi network itu apa? IP address yang menunjukkan address sebuah network. Semua host di dalam network yang sama memiliki network address yang sama. Semua bit dalam porsi host address ini bernilai 0. Kemudian, broadcast address, IP address spesial yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang ada dalam network tersebut. Semua bit dalam porsi host address ini bernilai 1. Misalkan teman-teman seperti ini ya, ada 172.16.471, berarti, dan ini ada 24, berarti kalau kita ngomong, network address-nya berapa? 172.16 sama 4. Nah, broadcast address-nya apa? IP address spesial yang mengirim data ke semua host yang ada di dalam network tersebut, dan di mana semua bit dalam host itu bernilai 1. Teman-teman lihat nih, ada 24 ya, berarti sisanya berapa? 8. Nah, kalau 8 bit itu dinilai 1 semua, berarti jatuhnya adalah 255. Seperti ini. Jadi ini broadcast address-nya 172.16.4.255. Baik, untuk penjelasannya, misalkan kita punya TP address nih, teman-teman. Saya misalkan ada pertanyaan. Host address-nya 172.16.471. Nah, pertanyaannya, carilah network address dan broadcast address-nya. Oke ya, nah teman-teman udah tahu nih, Pak, porsi network-nya berapa? 24. Nah, maka teman-teman, pertama, dari 172.16.471, saya akan buat bentuk bitnya dulu, ya. 1010, 1100, dan seterusnya. Karena saya butuhnya 24, nah, maka saya akan memerahi dulu 24 bit ya, 24 sampai sini. Nah, kemudian network address-nya berapa? Nah, teman-teman tinggal lihat kan, karena yang tak merahi ini berarti jatuhnya 172.16.4. Nah, network address semua host ya, kan yang nggak dipakai kan dia mintanya 24 kan, berarti sisanya 8. 8 itu berarti kita setnya 0 ya, alamat setnya 0, berarti alamat networknya 172.16.4.0. Lah, kalau broadcast-nya bagaimana, Pak? Nah, broadcast-nya berarti yang tadi yang host ya, yang host sekarang kita flip semuanya jadi 1. Maka alamat broadcast adalah 172.16.4.255. Oke, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau saya porsi networknya saya buat 25 bagaimana? Nah, sekarang 25, teman-teman berarti tadi kan 24 sampai sini ya, berarti saya merahi dulu nih. Tapi alamat hostnya tetap sama nih, 172.16.471. Yang berbeda nanti adalah network address dan broadcast address. Nah, sekarang kita lihat host address. Di sini kan kita akan assign ya, teman-teman ya. Kita akan assign, pokoknya sampai sini, itu punyanya network. Nah, di sini kan tadi ada 01.000.111 ini ya. Nah, karena kita ambil ini, gini kan, kita ambil ini, berarti yang putih ini adalah alamat host. Lah, alamat host kita harus rubah jadi 0. Lah, berarti alamatnya sama nih teman-teman. 172.16.4.0. Berarti alamat networknya masih sama. Lah, sekarang yang berbeda adalah di broadcast. Kalau teman-teman lihat di sini kan, broadcast-nya 255. Nah, sekarang kan kita di flip nih. Tadi kan ini kosong ya, maka yang alamat host di flip bentuknya jadi 1 semua. Nah, sementara di sini, di bagian sini sudah di-assign nih punyanya network. Berarti
sisanya ini akan saya flip jadi 1. Maka di sini berubah jadi 127. Seperti itu ya, semua host di set menjadi 1, di flip jadi 1. Ini broadcast. Ini yang 25. Pertanyaannya sekarang, Pak, kalau saya pakai 26 berapa? Nah, 26 berarti kita geser 1 nih teman-teman. Sama, karena nggak ada yang perubahan, berarti kan alamat 01 ini kan 01000111, berarti kan kita punya 01. 01 ini berarti punyanya network. Lah, berarti sisa hostnya berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka harus di flip menjadi 0. Nah, makanya di sini jadinya 172.16.464. Teman-teman lihat, yang di 25 itu 0. Sementara kalau yang di tipe address-nya yang 26, mulai networknya adalah 64. Berarti saya mulainya nanti berapa? Berarti 65, 66, 67, dan seterusnya. Seperti itu ya. Pak, kalau saya pakai alamatnya 172.16.463, boleh nggak, Pak? Nggak boleh, karena kan network address-nya mulainya dari 64. Seperti itu. Nah, kemudian kita cek broadcast-nya berapa? Karena kita ini udah kepakai 2 ya. Lah, berarti sisanya itu di flip jadi 1. Berarti broadcast address-nya adalah 172.16.4.127. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, saya kasih pertanyaan. Kalau alamatnya 172.16.4.71, network address-nya berapa? Nah, teman-teman bisa nulis nih. Sesinya 26 ya, network porsinya 26, berarti teman-teman bisa nulis, oh network address-nya 172.16.464, Pak. Kemudian broadcast-nya adalah 172.16.4.127. Lah, berarti alamat yang boleh saya pakai berapa? Misalkan ada teman saya nih, Pak, saya mau ikutan gabung jaringan dong. Oh, berarti mulainya berapa? Oh, kalau kamu mau gabung jaringan 65 nih. Saya mau gabung lagi 66, 67, terus kemudian 71, Pak. Ya 71 enggak boleh kan, 71 punya saya. Nah, berarti jatuhnya dari 65 sampai 126. Kenapa? Lupa kok nggak 127? Ya karena 127 pakai broadcast. Seperti itu ya. Sekarang kalau 27 berapa? Berarti teman-teman tinggal nambahin merahnya nih, teman-teman. Sama ya, tetap masih 71. Nah, di sini sisanya akan saya flip. Teman-teman lihat ini ada 111, akan saya flip jadi 000, teman-teman. Apapun nilainya akan saya flip 0. Maka teman-teman lihat kadang-kadang di sini meskipun ini 26, di sini 27, network address-nya tetap sama, teman-teman. Nah, perbedaannya ada di broadcast nih sekarang. Nah, broadcast kan sekarang kita hanya boleh pakai 1, 2, 3, 4, 5, maka di flip jadi 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini berarti address-nya adalah 95. Berarti broadcast address-nya sampai 95. Berarti kalau kita mulai pakai jaringannya adalah 172.16.465, 66, 67, 68 sampai 94. Seperti itu. Nah, bagi yang masih bingung, teman-teman lihat nih. Saya dapat 95. Saya tetap ngitungnya dari sini ya, teman-teman. 010111111. Kalau teman-teman lihat berarti berapa? 64 ditambah 16, tambah 8, tambah 4, tambah 2, tambah 1, itu hasilnya adalah 95. Yang saya maksudkan kenapa kita diflipkan 1 itu biar gampang teman-teman nyarinya. Tapi tetap alamatnya adalah 4 oktet ya teman-teman. Sama kayak di sini, teman-teman lihatnya adalah 127 karena kita flipnya yang hostnya. Tapi kalau alamat broadcast-nya adalah sekian, alamat broadcast-nya juga sekian. Jadi sama, kita broadcast tetap ngitungnya dari awal sampai akhir. Cuma tadi kalau kita ngeflipnya itu dari awal. Seperti ini ya, ini juga ngeflipnya cuma yang di hostnya toh. Tapi kalau alamat networknya tetap kita ngitungnya satu blok, ini satu blok. Seperti itu. Oke, sekarang tadi ada 127 ya, 27 ya, sekarang pakai 28 nih Bapak. Gimana nih Pak? Nah, kalau 28 berarti alamatnya kita ambil satu nih teman-teman. Nah, berarti porsi hostnya tinggal 0, tinggal 4. Ya, apapun posisinya ini, host adalah kita setkan 0. Nah, 010000 ini berarti berapa? 64 ya teman-teman. Di sini ya, 64. Kemudian kalau broadcast-nya berarti yang bisa dipakai adalah 4. Kita flip jadi 1. Nah, kita lihat 01001111 adalah 79. Seperti itu. Nah, kita ada valid ring IP address. Valid ring IP address adalah kumpulan IP address dalam sebuah network yang bisa diassign ke sebuah host. Valid range IP address berasal di antara network address ditambah 1, ditambah broadcast, kurangi 1. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita punya katakanlah 192.168.52.130 dan kita assign-nya network-nya ada 25, berarti 32 kurangi 25 berapa? Ada 7. Berarti kita punya 7 seri host. Nah, kita cek. Karena kita punya 25, ini kan 24 ya teman-teman, tambah 1, berarti ini. Nah, berarti kalau kita cek, kalau kita alamat network, berarti semuanya ini, hostnya ini, kita flip jadi 0. Nah, maka 192.168.52.128 ya, jadi 1. Kemudian tinggal kita flip
hostnya jadi satu semua, berarti jatuhnya adalah 192.168.52.255. Lah valid ring IP-nya berapa? Ya mulainya dari 129 sampai 254. Ya, karena apa? 128 udah buat alamat network, broadcast untuk 255. Jadi yang bisa kita pakai ini ada 129 sampai 254. Terus kemudian ada berapa total host nih? Saya bisa menghubungkan berapa device seperti itu kan? Teman-teman lihat nih. Karena saya ada porsinya 7 host, berarti kan saya tinggal 2 pangkat 7 kurangi 2 nih teman-teman, ada 126. Berarti saya bisa menggabungkan device sebanyak 126 pada jaringan yang sama, seperti itu. Nah, di sini ada susunan IP address, kita bentuk format dot desimal. Ring IP address adalah dari 0, 000 sampai 255, 255, 255, 255. Nah, host IP address ringnya seperti ini. Kemudian multicast, ya, digunakan untuk alamat multicast group, ringnya dari 224 sampai 239 dan seterusnya. Experimental IP address digunakan untuk keperluan riset. Untuk saat ini nggak bisa dipakai untuk host, teman-teman. Ada ringnya 240.000 sampai 255 sampai 254. Nah, di sini ada IP address yang namanya private. Sebagian besar host IP address merupakan IP address publik yang didesain untuk network yang dapat terhubung ke internet. Nah, Pak, kalau saya misalkan nih di rumah, saya punya komputer 3, saya mau koneksikan 3 komputer bersama-sama pakai Switch Hub, bisa enggak, Pak? Jawabannya bisa. Cuma kalau kita pakai Switch Hub, berarti kita enggak bisa connect ke luar nih. Kita nggak bisa connect ke jaringan di luar rumah kita ya, karena namanya private. Jadi kita set sendiri. Nah, namanya itu private address. Nah, block IP address yang digunakan untuk network dengan keperluan terbatas atau network yang tidak memerlukan koneksi internet. Misalkan nih saya main game Dota atau World of Warcraft tapi yang di rumah sendiri, maka saya pakainya IP address yang private. Nah, block IP address private kita bisa nulis terserah nih teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya nulisnya biasanya pakainya yang ini. 192.168.00.16 nih. Jadi kita bisa mulai IP-nya dari 00 sampai 255. Jadi kita bisa pakainya dari 01 sampai 254. Ini kita ada 3 blok ya, berarti ini ada 3 kelas nih. Ada kelas A, B, dan C. Host dalam network yang menggunakan IP address private tidak bisa mengakses internet. Ya. Kalau untuk memasukkan service, biar bisa kita internetan, kita pakainya NAT atau Network Address Translation. Seperti itu. Nah, di sini juga ada IP address spesial. Ada beberapa address yang nggak bisa kita assign ke host, teman-teman. Kita nggak bisa pakai itu untuk sebagai alamat komputer kita sendiri. Kenapa? Nah, pertama ada network dan broadcast, yaitu tidak boleh dipakai. Nah, IP address network dan IP address terakhir broadcast tidak bisa di-assign sebagai IP host. Kemudian ada default route, jadi kalau ada 0000 itu tidak boleh dipakai, itu karena untuk mereroute paket yang routernya tidak memiliki informasi network tujuan paket. Seperti itu. Jadi 0000 tidak boleh. Kemudian ada loopback 127.001, itu juga nggak boleh dipakai, teman-teman, karena itu sudah dipakai untuk mengirim paket menuju dirinya sendiri, teman-teman. Lalu ada link lokal, yaitu ada 169.254.00.16. Biasanya otomatis desain ke host oleh OS ketika tidak tersedia konfigurasi IP atau gagal request DHCP. Jadi alamat yang nggak boleh dipakai 000, 127.001, dan 169.254.00. Seperti itu. Nah, saya tadi membahas ada kelas IP ya. Di sini kita punya kelas IP nih, ada A, B, C, D, dan E. Nah, yang saat ini kita bisa pakai itu kelas A, B, C. Maksudnya apa nih, Pak? Maksudnya, kalau kita punya kelasnya A, itu dari 1 sampai 127, ini porsi networknya di depan nih, teman-teman. Nah, di sini adalah host, berarti kan. Nah, ini default subnet-nya ada 255.000. Prefixnya biasanya 8. Lah jumlah host per networknya ini ada berapa? 16.777.214 host. Banyak banget ya. Nah, apakah kita bisa assign kelas ini? Jawabannya, kalau kita pakai komputer kita pribadi dan pakai switch hub dan router kita, kemungkinan tidak bisa. Karena apa? Kebanyakan alamat router kita tidak mampu. Switch hub kita tidak mampu, komputer kita belum mampu. Seperti itu ya. Nah, biasanya kita akan pakainya yang di C nih, teman-teman. Sebelum di C, kita lihat yang di B itu ada 128.191. Itu juga ada 65.534 host. Jadi kita bisa koneksi sebanyak 65.534 host, teman-teman. Nah, sekali lagi, router kita, situasi kita juga belum mampu tuh ke sana. Nah, kita bisa pakainya yang 254 nih, teman-teman. Ada 192 sampai 223 nih. Nah, ini di default subnet masknya ada 255, 255, 255. Prefix lainnya 24.
Nah, di sini ada 254 host. Kalau 254 host, kita pakai switch hub sama router masih jalan. Seperti itu ya. Nah, pengelapan network dengan menggunakan IP block address yang mengacu pada kelas ABC disebut sebagai classful addressing. Sistem pengelapan yang sering dipakai di lapangan adalah classless addressing, di mana penggunaan blok IP address dalam network disesuaikan dengan jumlah anggota host yang dibutuhkan. Tapi biasa seperti pun, kita tetap pakai yang C. Kalau untuk kantor pribadi ya, kita pakainya yang C. Baik, untuk kelas IP address kita sampai di sini. Materi berikutnya akan kita masuk ke subnetting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.